Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Wisni Ari Pramuki. Saya merupakan salah satu dosen program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Berikut merupakan outline pemaparan mata kuliah akuntansi manajemen yang meliputi 1. Deskripsi mata kuliah, 2. CPMK, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Sistem penilaian, dan 7. Rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen. Deskripsi mata kuliah. Akuntansi manajemen merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi dan memiliki bobot 3 SKS. Akuntansi manajemen merupakan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak internal perusahaan. Akuntansi manajemen berupaya memberikan pemahaman berkaitan dengan perilaku biaya, analisis volume, biaya dan laba, analisis titik impas, biaya relevan untuk pengambilan keputusan taktis, pusat pertanggungjawaban, dan penilaian kinerja suatu organisasi. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan, sejarah, arah perkembangan, dan konsep dasar akuntansi manajemen. 2. Mahasiswa mampu menentukan penggolongan biaya atas perilakunya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep akuntansi manajemen. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan akuntansi manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, terkait dengan materi pembelajaran. Perkuliahan akuntansi manajemen dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pada pertemuan yang ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran akuntansi manajemen meliputi, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai peranan, sejarah, arah perkembangan, serta konsep-konsep dasar daripada akuntansi manajemen. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai konsep biaya, perilaku biaya, dan klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai activity based management. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai budgeting. Pada pertemuan keenam, kita akan membahas mengenai jenis penganggaran berdasarkan aktivitas. Pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan secara taktis. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Pada pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai biaya kualitas dan produktivitas.
Pada pertemuan ke-12, kita akan membahas mengenai biaya lingkungan. Pada pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai strategic cost management. Pada pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai balance scorecard. Dan pada pertemuan yang ke-15, kita akan membahas mengenai artikel-artikel terkini yang terkait dengan akuntansi manajemen. Penjabaran selanjutnya terkait dengan sistem pembelajaran. Pada sistem pembelajaran akuntansi manajemen, di mana perkuliahan dilakukan dengan tatap muka secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meeting. Selain itu, kami juga menggunakan media LMS atau Learning Management System Universitas Hindu Indonesia. LMS merupakan salah satu media yang digunakan untuk mendukung atau memfasilitasi perkuliahan secara daring di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Untuk dapat memasuki kelas akuntansi manajemen, mahasiswa diwajibkan melakukan akses di laman LMS di lms.unhi.ic.id. Selanjutnya, mahasiswa akan mencari ruang kelas akuntansi manajemen yang telah dibuat atau disiapkan oleh dosen. Dan yang ketiga, dosen akan memberikan enrollment key kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat bergabung dalam kelas akuntansi manajemen yang telah disiapkan dosen, dan tentunya mahasiswa tidak sampai salah memasuki ruang kuliah untuk akuntansi manajemen. Berikut merupakan tangkapan layar LMS atau Learning Management System. Yang pertama, ini adalah tampak depan dari LMS Universitas Hindu Indonesia. Tampilan yang berikutnya, ini merupakan peserta didik yang mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen. Tampilan ketiga, ini merupakan room atau ruang perkuliahan virtual untuk akuntansi manajemen, di mana dalam LMS ini berisikan RPS, tugas-tugas peserta didik, kuis, materi perkuliahan, forum diskusi, serta pengumpulan jawaban untuk UAS dan UTS. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran yang saya terapkan. Di awal perkuliahan, peserta didik akan membentuk kelompok, di mana kelompok tersebut akan mendapatkan materi yang akan dipresentasikan di setiap pertemuan atau perkuliahan. Selanjutnya, baik kelompok penyaji maupun kelompok non-penyaji akan melakukan diskusi terkait dengan materi yang dibahas. Dalam diskusi ini, saya sebagai dosen akan memberikan penilaian bagi mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi. Saya akan selalu mengingatkan mereka untuk menabung poin selama diskusi berlangsung. Selanjutnya, terkait dengan sistem penilaian. Sistem penilaian terdiri dari dua, ada penilaian proses dan penilaian produk. Untuk penilaian proses, itu memiliki bobot 60%, yang terdiri dari kehadiran dan etika mahasiswa 10%, partisipasi atau keaktifan 20%, penyelesaian tugas dan kuis 30%. Sedangkan untuk penilaian produk, itu ada dua, yaitu penilaian hasil ujian tengah semester dengan bobot 20% dan penilaian ujian akhir semester dengan bobot 20%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan rekaman video pembelajaran untuk kelas akuntansi manajemen. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya.
Selamat Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu. Untuk perkuliahan hari ini, kita akan membahas mengenai apa? Pengambilan keputusan secara taktis, Ibu. Iya. Untuk kelompok penyaji, sudah persiapkan presentasinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Mohon izin untuk share screen, Ibu. Ya, silahkan. Silahkan kepada kelompok penyaji. Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi yang berjudul pengambilan keputusan secara taktis. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Jumari, yang kedua Egede Baga Astawa, dan yang ketiga Yoga Purwana. Baga bisa dibantu next. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mengambil keputusan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas yaitu mengenai keputusan statis. Apa sih itu keputusan statis? Keputusan statis adalah pembuatan keputusan yang berdasarkan pemilihan alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan terbatas. Sehingga pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Keputusan taktis bisa dikatakan bagian kecil dari strategis besar penetapan posisi keunggulan perusahaan, sehingga disebut tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Yang kedua yaitu ada tujuan dari pengambilan keputusan taktis, yaitu memilih di antara beberapa alternatif strategis, sehingga keunggulan kompetitif perusahaan di dalam jangka pendek dapat dicapai. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu 6 langkah yang menggambarkan proses pembuatan keputusan yang akan dibawakan oleh Igede Paga Astawa. Paga, apakah sudah siap? Baik, Juni. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 6 langkah yang menggambarkan proses pembuatan keputusan. Nah, di sini ada 6 langkah untuk menggambarkan proses pembuatan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, yang kedua ada identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah yang ada dan mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga ada identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat ada menjumlahkan biaya dan memanfaatkan yang relevan dan masing-masing alternatif. Yang kelima adalah ada menilai faktor-faktor kualitatif. Yang keenam ada memilih alternatif yang memberi manfaat besar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang biaya relevan. Biaya relevan di sini adalah pendekatan pengambilan keputusan statis yang sudah dijelaskan di atas, menentukan bahwa pentingnya mengidentifikasi dan penggunaan biaya relevan. Karena semua keputusan berhubungan erat masa depan. Biaya relevan adalah biaya di masa yang akan datang atau future cost yang berbeda besarnya pada berbagai alternatif. Konsep informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen untuk membalikan keputusan mengenai pemilihan berbagai alternatif, tindakan yang terbaik dialternatifkan yang tersedia. Sekian, Juni. Oke, terima kasih Pak Gah. Untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Yoga Purwana. Kepada Yoga, apakah sudah siap? Sudah siap, Juni. Oke, waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan jaringan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya, Pak Gastawa, mengenai biaya relevan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai differential cost, yaitu merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi daripada kondisi yang lain. Maksudnya, biaya diferensial selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau selalu relevan dengan suatu kondisi. Oleh karena itu, biaya diferensial sering juga disebut dengan biaya relevan atau relevant cost. Bisa di next slide. Untuk materi selanjutnya yaitu membahas mengenai pengambilan keputusan terkait biaya relevan
yang terdiri dari beberapa jenis. Nah, di antaranya yang pertama yaitu keputusan menyewakan atau menjual suatu fasilitas perusahaan. Jenis yang kedua yaitu keputusan menerima atau menolak suatu pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan meniadakan suatu departemen atau produksi atau meneruskannya. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Jenis yang kelima, keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Dan yang keenam adalah keputusan penggantian aktiva tetap. Sekian pemaparan dari saya. Untuk waktu dan jaringan, saya kembalikan kepada Juni. Terima kasih. Oke, sekian materi yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Untuk waktu dan jaringan, saya serahkan kepada Ibu dosen. Terima kasih. Oke, bisa di-paper dulu. Oke. Terima kasih ya kepada kelompok penyaji. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan secara taktis. Dari tadi yang sudah dipaparkan ya, sangat singkat sekali oleh kelompok penyaji. Jadi pengambilan keputusan secara taktis itu apa ya kira-kira maksudnya, maknanya? Siapa yang mau menjawab? Apa ya maknanya? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Nah, jadi pembuatan keputusan secara taktis itu adalah pembuatan keputusan yang berdasarkan pemilihan alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan terbatas. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Jadi keputusan taktis itu ada alternatifnya. Kira-kira beda nggak dengan keputusan strategik? Mohon izin menjawab, Ibu. Silakan. Menurut saya keputusan taktis dengan keputusan strategi itu berbeda dari jangka waktu pengambilan keputusannya, Ibu. Kalau Tidak, keputusan taktis itu pengambilan keputusannya itu bersifat jangka pendek, Ibu. Kalau strategi itu bersifat jangka panjang. Ya, itu juga yang membedakan salah satunya ya. Sudah ada gambaran dulu sederhananya. Ingat keputusan taktis itu ada alternatifnya, sifatnya jangka pendek, beda dengan keputusan strategik. Jadi kenapa keputusan taktis itu diperlukan? Mohon izin menjawab, Ibu. Silakan. Oke, jadi tujuan perusahaan untuk mengambil keputusan taktis itu yaitu memilih di antara beberapa alternatif strategis sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dapat dicapai, Bu. Jadi larinya kepada keunggulan yang kompetitif. Ya. Terus terkait dengan biaya relevan. Biaya relevan itu tadi apa ya? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Nah, menurut saya dari presentasi yang disampaikan, biaya relevan itu adalah biaya di masa yang akan datang atau future cost yang berbeda besarnya pada berbagai alternatif, Ibu. Penting nggak itu bagi seorang manajer? Biaya relevan itu. Manajer penting nggak? Penting, Ibu. Ya, silakan. Pentingnya kenapa? Siapa tadi yang menjawab? Saya, Ibu. Ya, pentingnya kenapa? Nah, pentingnya itu karena seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi informasi akuntansi yang relevan sehingga perusahaan dapat memilih alternatif yang tepat dan memperoleh keuntungan yang tinggi, Ibu. Ya, jadi seorang manajer itu harus pintar juga melakukan evaluasi. Ya, jadi biaya relevan itu sangat penting. Keterkaitannya sudah pasti laba. Ya, ingat itu laba. Kita akan bahas itu terkait dengan menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Ya. Jadi di sini, di kasus ini ada PT Z. Ya, PT Z
itu adalah perusahaan yang memproduksi tempe. Tahu tempe kan? Untuk memperluas pasar, yaitu si PT Z itu rencananya mau membuat keripik tempe ya dengan aneka rasa dan kemasan yang menarik. Data yang didapat sebagai berikut. Harga jual tempenya aja nih Rp2.000 per unit. Harga jual keripik tempe itu Rp6.000 per unitnya. Biaya produksi keripik tempe 1.500 per unit. Produksi tempenya itu diketahui sebanyak 10.000 unit. Nah, perbandingan unit tempe yang diproses dengan hasilnya berupa keripik tempe itu kurang lebih 50%. Dan untuk memproduksi keripik tempe itu ada biaya proses lebih lanjut sebesar Rp2.000 per unitnya. Tugas kalian, jelaskan, berikan alternatif kepada PT SET. Sebaiknya PT SET itu memproduksi tempe aja atau dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut menjadi keripik tempe. Coba kita telah satu-satu. Harga jual tempe per unitnya berapa? Harga jual tempe. Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab untuk harga jual tempe per unitnya itu. Nah, untuk harga tempe per unit itu harganya kan itu 10.000. Yang diproduksi 10.000, sedangkan harga per unit 2.000. Nah, itu harga tempenya itu 20 juta, Ibu. Oh, 20 juta untuk penjualan tempe aja. Iya, betul, untuk penjualan tempe saja. Kalau keripiknya? Kalau penjualan keripik tempenya? Izin menjawab, Ibu. Kalau untuk penjualan keripiknya itu dihitung dengan harga jual keripik tempe per unit 6.000 dikalikan dengan produksi keripik tempe. Nah, produksi keripik tempenya itu didapatkan sebesar 5.000, Ibu. Nah, 5.000 itu didapat dari 50% dari produksi tempe yang sebesar 10.000. Nah, jadi 5.000 dikali dengan 6.000 maka total penjualannya yaitu sebesar 30 juta, Ibu. 30 juta. Jadi ada selisih nggak kalau dia memproduksi tempe, kalau dia ngejual tempe aja dengan ngejual keripik, udah ada berapa selisih yang muncul? Mohon izin menjawab, Ibu. Silakan. Untuk selisih jual tempe dan jual keripik tempe itu ada sekitar 10 juta, Ibu, untuk selisihnya. Iya, itu belum biaya-biaya ya, belum ada biaya-biaya yang kita hitung. Selanjutnya, kalau misalnya kita akan di penjualan penjualan tempe, itu ada biaya apa nih? Biaya produksi tempe itu seharga Rp1.500 per unit. Biaya produksi tempenya jadi berapa? Izin menjawab, Ibu. Untuk biaya produksi tempenya itu didapatkan dari biaya produksi tempe sebesar 1.500 per unit dikali dengan jumlah produksi tempe sebesar 10.000 unit, maka mendapatkan hasil 1.500.000, Ibu. 1.500.000. Keripik tempe Ya. kena nggak biaya yang sama untuk biaya produksi? Kena, Ibu, karena dia kan bahan dasarnya itu dari biaya produksi tempe, Bu. Betul. Jadi di keripik tempe juga ada pembebanan sebesar 1.500.000. Terus kalau untuk biaya proses lebih lanjut itu dibebankan kemana? Mohon izin, Ibu. Ya.
Untuk biaya pengelolaan lebih lanjut itu dibebankan ke keripik tempe. Nah, dari bahan mentah tempe menjadi keripik tempe itu memerlukan biaya pengolahan lebih lanjut, Ibu. Sekian. Berapa? Berapa totalnya, Pak Gas? Nah, di soal itu terdapat biaya proses lebih lanjut itu 2.000 per unit, sedangkan kita memproduksi tempe itu 10.000 unit. Jadi 10.000 unit dikali 2.000 adalah 2 juta, Ibu. Harga pengolahan lebih lanjutnya 2 juta. 2 juta. Jadi berapa laba yang dihasilkan ketika perusahaan itu hanya menjual tempe aja? Tadi penjualan ada 20 juta, betul? Untuk tempe ya, fokusan untuk tempe, penjualan ada 20 juta. Ada biaya apa lagi tadi? Biaya proses lebih lanjut, pengolahan lebih lanjut Tempe gitu. aja. Tempe aja. Saya tanya, kalau perusahaan Ada biaya produksinya, Ibu. biaya produksi, penjualan, kemudian labanya berarti Labanya didapatkan sebesar 18.500.000, Bu, kalau tidak salah. 18.500.000. Terus kalau keripik tempenya, tadi penjualan keripik tempe kita kalkulasi sebesar 30 ya, benar? 30 juta. Biaya, Iya, Ibu. ya, biaya apa saja yang tadi? Biaya produksi, Izin Ya. menjawab, Ibu. silakan. Untuk laba dari penjualan keripik tempe itu kan ada biaya untuk penjualan itu 30 juta. Nah, untuk biaya produksi tempe itu 1.500.000 dan ada biaya tambahan yaitu biaya pengolahan lebih lanjut itu 2 juta. Jadi laba untuk penjualan keripik tempe itu sebesar 26.500.000. 26 juta. Selisih berapa? Jika hanya perusahaan mengolah tempe atau memproduksi tempe aja. Selisihnya lagi? Untuk selisihnya itu 8 juta, Ibu. Jadi kesimpulannya kalian akan memberikan suatu alternatif apa ke PT-Set? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Jika saya sebagai produksi yang memproduksi tempe dan keripik tempe ini, saya lebih memilih untuk menjual keripik tempe. Kenapa begitu? Karena dengan biaya tambahan pengolahan lebih lanjut, kita mendapatkan laba yang lebih besar dari menjual tempe saja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, walaupun biaya yang kita keluarkan lebih besar, tapi kita masih untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ya udah, proses aja lebih lanjut. Ya. Untuk yang lain bagaimana? Pemaparannya jelas atau kurang? Kalau ada yang ingin ditanyakan, ayo silahkan. Untuk yang lain? Jelas, Ibu. Jelas? Jelas, Ibu. Jelas.